warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardi, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Sobat Muardi selalu baik-baik dalam keadaan yang sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas. Senang sekali pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Dr. Neovita dalam 1 jam ke depan di acara Muardi Way. Dan kali ini kita akan membahas topik yang banyak banget pasti Sobat Muardi penasaran karena banyak sekali pasiennya, banyak sekali yang mengalami dan pasti ingin tahu lebih banyak dengan narasumber dan pastinya ahli di bidangnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kenali bahaya kaki diabetik dan ragam gangguannya. Saat ini sudah hadir 2 narasumber yang sangat ahli di bidang tersebut. Kita sapa rame-rame ya. Selamat pagi Dokter Eva. Selamat pagi Dokter Neo. Ya, ini adalah Dokter Eva Nia Musisilawati, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, MKes Finasim. Dokter gimana? Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter sehat juga ya. Alhamdulillah dok. Dan masih ada satu lagi nih dok. Ini juga pas banget dengan tema hari ini, yaitu Dokter Arif Prasetyo, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Gimana dok? Sehat juga dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu fit ya dok ya. Nah, ini Sobat Muardi sudah hadir 2 narasumber yang beliau-beliau ini guru-guru saya yang sangat ahli di bidang tersebut. Monggo Sobat Muardi, ini kita ada acara Muardi Way dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia. Bisa share mungkin pertanyaannya atau mungkin ada yang mengajak keluarganya ada masalah tersebut, bisa banget komen di Instagram, di YouTube atau juga Facebook di RSUD Dr. Muardi. Nah, kita mulai masuk ke materinya aja ya ini ya dok ya. Nah, ini tentang kaki diabetik dok. Monggo dari Dokter Eva dulu dok. Oke, ya terima kasih Dokter Neo. Oke dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi Sobat Muardi. Salam sehat selalu dan juga semoga dalam kondisi yang sehat dan selalu sukses. Jadi memang topik pagi hari ini memang topik yang mungkin bukan yang pertama, tetapi kayaknya kita harus sering-sering ingetin ya. Betul sekali dok. Sobat Muardi itu untuk bisa betul-betul memperhatikan yang namanya kaki diabetes ini. Karena berbeda banget nih Dokter Neo. Kalau orang melihat mahkota itu kan di rambut, mungkin ada mahkota yang di kepala ya. Tapi berbeda pada pasien diabetes kita. Jadi setiap diabetesi atau orang yang memang sudah dinyatakan memang ada diabetes, mahkotanya kebalikannya Dokter Neo. Jadi bukan di kepala tetapi justru di kaki. Nah ini yang mungkin sebagian Sobat Muardi nggak tahu nih karena dianggap kaki sudahlah kan nggak terlihat. Kalau rambut mungkin terlihat, kemudian wajah juga terlihat. Kalau kaki jarang ya orang melihat kaki. Nah justru inilah tantangannya di topik pagi hari ini. Kami nanti dari Dokter Pras juga nanti akan menambahkan dari aspek vaskulernya bahwa memang diabetes ini pertama kita harus tahu ini sekarang rankingnya semakin naik. Jadi kita ranking 5 dunia data yang merupakan negara yang populasi diabetesnya cukup tinggi. Jadi urutan kelima ini tentunya dulu pernah turun 7, nah ini malah naik. Kalau sekolah ranking seneng ya dok? Nah itu sering, tapi kita ini malah naik berarti jumlahnya tambah gede banget nih. Dan fenomena gunung es yang terjadi di Indonesia juga sama di negara berkembang lain itu kesannya kita sedikit, kita belum tahu nih. Di bawahnya masih ada bongkahan es yang mungkin belum terkuak, belum diketahui kita bersama bahwa ternyata problemnya diabetes ini masih sangat kompleks dan sangat luas. Nah, diabetes ini karena tadi populasinya sangat besar, kemudian kesadaran masyarakat kita juga yang masih minimal sekali. Terutama kesadaran terkait mengetahui yang namanya faktor risiko dulu dok, sebelum nanti kita bicara kaki diabetes ini. Jadi faktor risiko ini ada faktor risiko yang bisa dirubah dan faktor risiko yang tidak bisa dirubah Dokter Neo. Kalau yang tidak bisa dirubah contohnya misalnya umur. Kayaknya nggak bisa nih kita sudah tua berubah jadi muda ya. Mau dioperasi plastik labelnya tetap 60 tahun ya. Sehingga umur ini tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua adalah gender. Laki-laki dan perempuan tentunya faktor risikonya akan berbeda. Yang ketiga adalah faktor genetik dok. Faktor genetik ini kalau dari eyang kita atau orang tua kita yang memang sudah ada diabetes nggak bisa diilangi nih karena pasti akan menurun ke generasi di bawahnya. Entah itu dia akan menjadi seorang diabetesi ataukah dia hanya sebagai carrier atau pembawa ke generasi berikutnya. Dan pemahaman masyarakat bahwa yang genetik perempuan akan menyilang di laki-laki itu tidak benar. Jadi
baik laki-laki atau perempuan mempunyai prosentase yang sama ketika di atasnya atau ada faktor genetik dengan diabetes, sehingga kita semuanya harus waspada ketika ada orang tua atau mungkin eyang-eyang kita yang memang dinyatakan seorang diabetesi. Jadi itu faktor yang tidak bisa dirubah. Kemudian faktor yang tidak bisa dirubah lagi adalah, nah ini kebetulan banyak pada wanita, Dok. Jadi pada wanita yang terutama dengan riwayat sebelumnya dengan lahir dengan bayi yang cukup besar, lebih dari 4 kilo, atau bayinya terlalu kecil, kurang dari 1,5, ini harus waspada. Kemudian juga wanita lagi nih Dokter Neo, wanita yang mempunyai PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Jadi ada banyak kista itu kantong yang berisi cairan di saluran tuba falopi, jadi di kandung telurnya yang ini akan berpotensi menyebabkan resistensi insulin, di mana insulin ini adalah hormon yang berperan untuk menjaga keseimbangan glukosa yang nantinya berpotensi menjadi diabetes juga. Nah, kalau faktor yang bisa dirubah banyak banget, Dok. Artinya lifestyle modified ini banyak ya, artinya pola kebiasaan makan, olahraga, atau aktivitas ini tentunya sangat berperan pada risiko terjadinya diabetes. Nah, terkait faktor risiko sudah. Sehingga kalau ini ada, tentunya ayo Sobat Muardi harus melakukan screening. Setidaknya kalau nggak ada faktor risiko pun 1 tahun sekali lah kita MCU atau general check up ya, Dok, untuk melihat kita betul-betul sehat nggak sih, meskipun kita nggak ngerasain apa-apa gitu ya. Tetapi kalau sudah ada faktor risiko tadi, tentunya kita harus screeningnya lebih intens ya, Dok. Jadi mungkin nggak setahun sekali, kelamaan mungkin bisa setahun 2 kali atau mungkin 4 kali untuk mengetahui saat ini saya sudah manifestasinya timbul ataukah belum, meskipun tanpa gejala. Nah, ini yang harus kita sadari, dan bukan harus dengan poliuri itu banyak kencing ya, Dok. Seringnya kan kita belajar itu poliuri, polidipsi, polifagi. Jadi banyak kencing, kemudian haus terus, kemudian jadi pingin makan tapi berat badannya turun. Nah, gejala ini sebenarnya timbul kalau diabetesnya sudah komplikasi, Dok. Justru yang paling bagus adalah dari faktor risiko belum ada keluhan apa-apa, di screening ketahuan, itu ditreat atau ditata laksana dengan baik, sehingga komplikasinya yang tentunya cukup banyak ini bisa kita cegah atau hindari. Nah, terkait komplikasi yang ada di kaki, ini adalah komplikasi yang cukup kompleks, Dok, karena komplikasi diabetes ini meliputi ada komplikasi di pembuluh darah besar dan komplikasi di pembuluh darah kecil. Yang kita tahu kayaknya seluruh tubuh kita ini, kalau kita belajar dulu anatomi ya, Dok, itu isinya kabel-kabel ya, Dok. Nah, ingat ya, Dok. Jadi maksudnya nggak ada yang bisa menandingi ciptaan Tuhan terkait kabel tubuh kita yang begitu sempurna. Ada namanya pembuluh darah, ada namanya sistem saraf, kelenjar limfe dan sebagainya. Yang ini tentunya ketika diabetes bisa menyebar ke organ vital maupun ke bagian pembuluh darah yang perifer atau di pinggir. Nah, sehingga apa, komplikasi pembuluh darah besar tentunya di organ vital. Jadi contohnya kalau makrovaskuler angiopati itu komponennya mestinya organ pentingnya adalah jantung, Dok, yang harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah selain jantung, stroke, Dok. Ya, stroke yang juga Sobat Muardi harus waspada. Kemudian juga salah satunya adalah gagal ginjal. Yang ini juga harus kita waspadai. Kemudian yang yang besar itu makroangiopati adalah pada, nanti Dokter Pras juga menambahkan, yaitu peripheral arterial disease atau gangguan pada pembuluh darah perifer yang sering kita ketahui akhirnya pasien datang ternyata sudah harus diamputasi. Nah, ini yang harus hati-hati karena mahkota kakinya tadi sudah terjadi komplikasi yang berat akibat diabetesnya. Kemudian pembuluh darah kecil contohnya mata mulai kabur, Dok. Hati-hati yang namanya retinopati, yang risiko kebutaannya juga besar. Kemudian juga risiko ada yang namanya tadi gagal ginjal masuk di mikroangiopati, yang tentunya ini juga sangat besar sekali risiko akan secara psikis juga menyebabkan depresi berat ketika seseorang terjadi gagal ginjal yang sudah stadium akhir karena harus di hemodialisis seterusnya atau cangkok ginjal. Kemudian kesemutan atau neuropati ini juga komponen yang sangat mengganggu untuk pasien-pasien diabetes. Nah, itu tadi, Dok, sehingga kita harus tahu kalau untuk kaki faktor resikonya adalah tentunya seorang diabetesi ya, Dok. Jadi kalau sudah diabetesi tentunya faktor resikonya besar untuk terjadi yang namanya komplikasi kaki diabetik sampai terjadi ulkus atau luka yang menyebabkan nanti matinya jaringan sehatnya sampai harus diamputasi.
Kemudian selain faktor risikonya pada diabetes, yang kedua faktor risiko pada diabetes yang memang terjadi luka atau ada faktor pencetusnya. Misalnya beberapa pasien itu karena gulanya mungkin tinggi, kena paku aja nggak kerasa dok. Nah itu yang berbahaya. Jadi kena paku, satu risiko infeksi itu tetanus, yang kedua gulanya tinggi, lukanya sulit sembuh, yang ketiga ternyata itu bagiannya dokter Pras, alirannya atau irigasinya ternyata nggak bagus tuh, sehingga resikonya nanti luka akan semakin menjadi berat dan juga akan potensi nanti terjadi resiko kematian yang jaringan akhirnya harus dipotong atau amputasi. Kemudian faktor risiko yang lain adalah usia tentunya dok. Jadi kalau usianya sudah lebih dari 60 tahun tentunya kayaknya juga harus hati-hati ya dok, karena risiko komplikasi ini akan sangat besar terjadi, dan terutama juga yang berikutnya adalah beberapa pasien yang punya pemahaman bahwa kalau diabetes itu lebih baik nggak pakai alas kaki dok. Nah ini yang salah nih Sobat Muardi ya. Jadi kalau diabetes atau kita pun sebenarnya bukan diabetes, sebaiknya kalau kita jalan-jalan atau kemanapun itu areanya sebaiknya menggunakan alas kaki, karena ini potensi tadi, karena kita kayaknya kalau jalan nggak ada yang pakai tangan ya. Semuanya kayaknya pakai kaki nih, sehingga akan otomatis yang resiko itu terjadinya luka, kemudian resiko tumpuan yang besar adalah di regio kaki tentunya ya dok ya. Nah ini tentunya yang akan harus kita waspadai, terutama kalau memang Sobat Muardi atau saudara dari Anda dan kita memang seorang diabetesi. Begitu dok. Ya. Makasih banget dok penjelasannya dok. Memang Indonesia nomor 5 ya dok ya. Kalau tidak salah sekitar 19,5 juta orang di Indonesia, penduduk Indonesia terkena diabetes, dan pasti di Muardi banyak sekali pasiennya ya dok ya. Dan sudah berat kalau sudah kesini. Berat, karena rumah sakit tipe A rujukan terakhir ya dok ya. Nah sebelum melanjutkan bahasan yang seru ini lebih lanjut, kita sapa dulu ya dok ya Sobat Muardi yang sudah ada di Instagram ya ini ya. Halo Kak Cici Fatika dari RSU Hermina juga, selamat pagi. Ada Kak Faul, Kak Rianti. Ini ada pertanyaan dok, kita jawab dulu aja ya dok ya. Dari Kak Ceisa Anggun, dok, apakah semua yang diabetes akan mengalami kaki diabetik? Bisakah disembuhkan dok? Monggo. Ya, oke. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau diabetes berarti potensi menjadi risiko yang namanya kaki diabetes atau ibaratnya terjadi komplikasi pada kaki, ini kemungkinannya akan besar. Tetapi bisa dicegah loh ya, jadi bukan berarti tidak bisa dicegah. Nah cara pencegahannya tentunya juga salah satunya parameter profil metabolik atau gula darah ini harus baik dok. Ya, jadi gula darah itu baik dianggap terkontrol dengan ada 3 hal komponennya. HbA1c kalau pada usia yang masih muda atau di bawah 60 tahun sebaiknya kurang dari 7,5. Kemudian gula darah puasa pada kondisi stabil ya dok, bukan dalam kondisi kegawatan, adalah puasanya 80 sampai 130. Kemudian 2 jam setelah makannya adalah kurang dari 180. Nah ini harus tercapai sehingga komplikasinya tentunya bisa dicegah. Kemudian juga profil kolesterol, lemak jahatnya juga harus baik dok. LDL-nya harus di bawah 100 kalau tidak ada gangguan jantung. Tapi jika ada masalah jantung sebelumnya tentunya lebih rendah, kurang dari 70. Trigliserid kurang dari 150. Kemudian juga tekanan darah harus baik dok. Komponen albumin juga harus baik, sehingga ini menjadi parameter yang penting yang selalu kita perhatikan. Kemudian pencegahan lain adalah manikur pedikur dok. Jadi jangan dikira kalau manikur pedikur hanya untuk kecantikan pada kondisi orang yang sehat saja, tetapi pada diabetes harus rutin nih melakukan manikur pedikur dan tidak harus ke salon. Jadi kita selalu mengajarkan pasien-pasien diabetes ini untuk bisa melakukan manikur pedikur sendiri secara mandiri di rumah. Kecuali kalau lagi males ngurusin sendiri, orang lain suruh ngurusin, boleh ke salon ya dok. Tetapi ke salon pun juga harus hati-hati dok, karena ke salon ini mohon maaf kalau salonnya pas kebetulan tidak steril, menggunakan alat-alatnya tidak steril, potensi nih diabetes ini lukanya mau mulus jadi nggak mulus, atau kakinya mau mulus jadi nggak mulus. Nah ini yang juga harus hati-hati. Pedikur manikur di tempat kita sudah ada di Rumah Sakit Muardi. Silakan bisa datang ke Poli Kaki di Rumah Sakit Muardi di bawah penyakit dalam, yang kami juga punya pedikur, manikur untuk pasien diabetes baik yang kondisi luka maupun yang tidak dengan kondisi luka. Nah ini sekarang
menarik karena kita sudah masuk ke RSUD Dr. Muardinya nih Iya. dok, sebagai rumah sakit tipe A rujukan. Nggak cuma di sekitar Solo Raya aja, Jawa Tengah, tapi juga dari Jawa Timur banyak banget dok. Iya. Saya di IGD tuh rujukannya dari, bahkan Jawa Barat sekarang sering kesini karena kami RSUD Dr. Muardi terkenal sangat welcome terhadap pasien. Nah, untuk pelayanan kaki diabetik ini dok, berarti kan ada klinik kaki nih dok. Mungkin dokter Eva, dokter Arif bisa jelaskan nih lebih lanjut tentang klinik kaki ini dok. Iya. Oke, jadi nanti mungkin sebelum ke klinik kaki atau saya jelaskan dulu kali ya, mungkin nanti nyambung dengan dokter Pras. Jadi penata laksanaan kaki ini tidak bisa sendiri dok. Jadi ibaratnya tidak bisa single fighter. Ya. Jadi kami harus melibatkan yang namanya tim, yang itu juga kita di Rumah Sakit Muardi ini sudah sangat komplit, sudah lengkap, timnya sudah memadai dan sangat kompeten di bidangnya. Jadi komponen untuk poli kaki ini adalah satu, kami seorang internis umum atau seorang endokrinologis, kemudian juga kami harus punya dan join serta dibantu oleh beliau dari bedah vaskuler atau bedah torak kardiovaskuler, dan juga kami punya yang namanya ahli jantung ya SPJP maupun KKV, internis KKV, kemudian juga kami harus punya dan kami sudah punya di sini juga beberapa terutama dokter mata yang sudah mahir di bidang retina, kemudian juga ahli ginjal sampai pada transplant ginjal kita sudah bisa juga dok di Ya, sini. sudah bisa ya dok ya, Ya, sudah pernah alhamdulillah dan sudah. pernah dilakukan Ya, juga ya dok ya. dan cukup sukses. Kemudian juga kami juga harus punya yang nama fisioterapi, dokter rehab medik yang nanti juga merawat kaki pasien diabetes, termasuk kami ada beberapa gerakan senam kaki yang harus secara kontinu dilakukan oleh pasien-pasien diabetes ini dok. Dan untuk poli kaki ini memang sifatnya adalah terutama untuk perawatan kaki yang belum membutuhkan tindakan invasif yang lebih intens. Seperti nanti kalau sudah lukanya dalam bentuk yang menggaung, kemudian sangat kotor sekali, pasien taman tidak gitu ya, bisa dok, ya. menahan rasa sakit, tentunya saya akan lempar, bukan lempar, kalau lempar bukan Iya. bola ya dok ya. Kayaknya nggak Dikonsulkan, dilempar ya, tetapi saya akan minta bantuan tim dari BTKV untuk bisa membantu terkait pembersihan lukanya dan juga screening terkait apakah ini irigasinya juga vaskulernya bermasalah. Jadi itu kami nggak sendiri dok, jadi kami satu Multidisiplin tim. ya dok ya. Ya, kami satu tim yang di Rumah Sakit Timnya. Muardi ini sudah cukup lengkap dan kita membuat panduan pelayanan kliniknya juga secara komprehensif. Mungkin bisa ditambahkan dokter Ya, Pras, monggo monggo, Dok. dokter Arif. Ya. Ya, terima kasih dokter Eva. Memang penyakit kaki diabetes ini cukup banyak sekali. Saya tadi malam jaga itu datang 3 pasien Wah, baru. dalam Dan- semalam ya dok Iya, ya. dalam Oh, semalam. aja Dan 3 pasien. sayangnya 3-tiganya datang dalam kondisi yang mungkin terminal sudah terlambat ya. terlambat Yang ya, satu dok ya. harus menjalani amputasi, yang kedua ini sedang kita berikan pengencer darah sementara, dan kita akan lakukan pemeriksaan pembuluh darah. Jadi kalau bicara tentang kaki diabetes itu sebenarnya ada beberapa prinsip dasar ya. Pertama, ketika kadar gula itu tidak bisa terkontrol dengan baik, maka harus dipikirkan bahwa akibat dari kadar gula darah yang tinggi ini akan mengakibatkan komplikasi atau istilahnya kalau orang awam ya menyumbat. Itu bukan di satu titik, karena gula rata sama. Iya. Semua pembuluh darah rata. Maka ketika ada satu gejala akibat komplikasi diabetes, kita harus pikirkan gejala lain. Jadi misalkan ada pasien diabetes yang tidak terkontrol datang dengan keluhannya stroke sumbatan atau CVA non hemorrhagic ya. Ya kita harus pikirkan apakah ada di tempat lain. Kita cek fungsi ginjalnya karena biasanya yang disebutkan dokter Eva tadi, mikroangiopati, mikro itu kecil, angio itu pembuluh darah, pati ya kelainan ya. Udah apa sih pembuluh darah yang kecil itu? Ya di mata, di koroner ya pembuluh darah jantung yang ngasih makan otot jantung, di ginjal tuh yang paling sering. Kemudian berikutnya adalah di otak, stroke, dan di ini ujung-ujung tangan dan kaki. Kenapa kok kaki diabetik kok nggak tangan diabetik gitu? Ada tangan, cuman kasusnya lebih jarang. Kenapa kaki? Karena kaki lebih jauh dari jantung sehingga alirannya tidak seperti tangan. Kemudian tangan itu banyak cabang, kaki lebih kurus gitu dan lebih jauh dari jantung sehingga lebih mudah tersumbat.
Nah, biasanya itu prinsip utama. Nah, bentuk dari kaki diabetes ini bisa bermacam-macam. Nah, ini yang mungkin harus dikenali oleh banyak dari Sobat Muardi semua ya. Bentuk yang paling sering dan sering diabaikan adalah namanya claudication intermittent atau rasa kesemutan yang itu kalau kita beraktivitas itu akan bertambah. Itu sering. Rasa kesemutan Iya. yang bertambah saat beraktivitas. Iya, ya, Dok, biasanya ya? pasien saya tuh, dok saya tuh biasanya belanja ke pasar Klewer, dok. 1 jam, 2 jam saya kuat. Sekarang baru setengah jam ini betis saya sakit sekali. Iya. Kayak geringgingin, kayak kesemutan, kayak kebas-kebas gitu, dok. Nah, itu adalah gejala awal. Itu adalah istilahnya window atau saat terbaik untuk kita melakukan pemeriksaan. Screening Apakah gitu ya, Dok? iya, belum tentu hanya pembuluh darahnya, karena ketika tidak mendapatkan darah yang rusak pertama kali itu biasanya adalah 2, kulit dan saraf. Ya, seperti kata dokter Eva tadi, pasien datang tidak terasa, jadi sering pasien saya itu tidak terasa, datang masih ada paku yang nancep, datang masih ada pecahan kaca yang nancap. Iya, Dok, ya. Kadang ini pasien-pasien, kalau yang pasien-pasien habis sauna itu kayak melepuh semua kedua kakinya. Dok, maaf dok, saya habis sauna tapi saya nggak kerasa, ini ternyata terlalu panas gitu. Karena beliau tidak merasakan, panasin lagi melepuh semua. Datangnya seperti itu, ada beberapa case. Nah, Untuk screeningnya di Muardi bisa semua. ya, Jadi Dok, ya? screening itu mulai dari pemeriksaan fisik yang jadi tidak menakutkan, jadi kita diperiksa aja gitu. Oh, denyutnya seperti ini, faktor resikonya apa, ditanya-tanya aja, kita diskusi nyantai. Kedua, screening berikutnya adalah USG Doppler. Jadi USG cuman ditempel gini aja. Iya. Kayak orang hamil tempel perutnya, ini tempel kakinya ya. Dilihat alirannya, itu yang simple. Kalau memang masih perlu, jadi bentuk kaki diabetes tuh macam-macam, ada yang diserang tulangnya ya. Nama istilahnya osteomyelitis, ya kita mungkin ronsen saja. Ronsen kan tidak menyakitkan ya, tidak terasa. Sebenarnya tidak menyakitkan ya, cuman mungkin Iya, betul. stigma di masyarakat di USG nanti menyebabkan berpikirnya kan dulu ada radiasi dan sebagainya, kalau kehamilan takut periksa dan sebagainya. Apalagi ada diabetes gestasional juga ya, Dok, ya, dan beberapa waktu ini banyak juga di IGD, berarti kan trennya semakin meningkat ya, Dokter Eva ya. Betul. Memang di Muardi sudah ada semuanya, Sobat Muardi. Jadi untuk screening jangan menunggu sampai terjadi gejala yang lebih berat. Seperti yang disebutkan Dokter Arif tadi ya, mulai geringingan gitu, periksa aja. BPJS bisa ya, Dok ya? Bisa di cover BPJS. Nah, ini ada pertanyaan nih, kayaknya mirip-mirip juga nih dari Kak Tracy Amalia. Dok, ayah saya punya diabetes. Minggu lalu kaki kanannya kemarin dipasang seperti ring karena sempat tersumbat aliran darah ke kaki. Sekarang kaki kirinya juga mulai membiru. Apakah bisa dipasang ring juga dengan BPJS? Ini Dokter Aris sepertinya monggo, Dok. Ya, ya ini seperti yang saya katakan tadi, ketika ada sumbatan di salah satu atau komplikasi dari diabetes di salah satu, kita harus pikirkan yang lain, termasuk kaki. Ketika kaki kanan ada luka diabetes atau ada gangguan karena pembuluh darahnya terganggu akibat diabetes, kita harus pikirkan kaki sebelahnya, kaki saya kontralateralnya. Kalau ada luka di kaki kanan, kita harus pikirkan kaki kiri. Nah, dengan lebih awal kita melakukan revaskularisasi atau mengembalikan aliran yang tersumbat itu dengan cara apapun. Jadi caranya banyak, Dokter Neo. Bisa dibalon itu cuma dilebarkan aja. Dilebarkan pakai alat namanya kayak balon, karena ditiup, benar-benar ditiup. Ada dengan balon yang dengan obat. Kalau sudah dilebarkan sempit lagi, nah dipasang ring seperti ini. Dan itu ditanggung. BPJS. Jadi ditanggung BPJS ya. Nah itu ya Kak Tracy ya, iya. Ditanggung semuanya ya. BPJS terutama yang di PPK 3 ya, Dok? Iya. Dan tempatnya adalah di Rumah Sakit Muardi. Iya, di tempat lain nggak bisa tanggung BPJS. Ya, untuk Kak Tracy memang untuk BPJS ditanggung di Rumah Sakit tipe A sebagai paskes tingkat 3 ya, tapi memang
harus mencari rujukan Ya. dari Kecuali pada vaskes. kondisi ini dok, kondisi emergensi ya dok. Emergensi, Ya, ya. Bisa kecuali lewat darurat. unit gawat darurat Kecuali dan gawat darurat. bisa mendapatkan Ya, penanganan secara langsung. seperti pasien tadi malam itu tiga-tiganya darurat. Jadi membiru, menghitam cepat dalam 6 jam ya itu langsung datang aja ke IGD. Kalau untuk ini mungkin untuk Kak Tracy bisa mungkin nanti bisa DM atau komen private ke Instagram RSUD Dr. Muardi, mungkin bisa ditujukan fotonya ya dok ya, Ya, supaya di sini Dokter Eva, Dokter Arif juga bisa melihat kondisi klinis pasien untuk menentukan apakah ini bapaknya Kak Tracy ini perlu menggunakan rujukan atau bisa langsung ke IGD ya dok ya, Ya. karena kan disebutkan membiru. Ya, kalau ini sepertinya kalau betul menurut saya kalau itu kaki sudah membiru, Membiru, ini satu kegawatan kegawatan vaskuler, ya, bisa ada ke- diabetes bisa dok, bisa bisa. langsung ke UGD IGD karena ya, dok. memang ada golden period ya dok, terutama Iya, kalau iya. itu arteri Betul. yang tentunya tidak boleh lebih dari Lebih 6 dari jam. 6 Jadi jam, ya. sobat Muardi nggak boleh menganggap sepele nih. Sepele. Kaki yang mulai berubah warna, jadi saya selalu mengajarkan ke pasien bahwa selalu lihat-lihatlah kaki. Jadi harus betul-betul rawat kaki dengan baik atau pedikur, manikur setiap hari tadi dilakukan dan parameternya adalah yang terluar adalah warna. Jadi kalau warna itu sudah mulai berubah dengan warna kulit yang ada di tangan misalnya, Anda tentunya harus lebih waspada terkait ini. Perawatan kakinya harus lebih intens. Selain warna adalah bulu-bulu di kaki. Jadi kalau bulu-bulu di kakinya sudah pada rontok, harusnya kalau laki-laki kan banyak ya dok, pada wanita lebih banyak laki-laki biasanya di bagian depan kaki. Kalau ini kok sudah mulai rontok, mulai tipis, itu juga penanda adanya satu komplikasi vaskuler maupun sarafnya atau neuropati dan juga pembuluh darah tadi. Dan ini tentunya harus perawatannya adalah salah satunya perawatan pembersihan kaki dengan benar. Kemudian juga senam kaki diabetes bisa Anda buka di YouTube. Sudah ya, ada, dok, ya. kami punya share banyak sekali itu senam kaki diabetes yang bisa dilakukan dimanapun, nggak harus ke rumah sakit, di rumah sendiri bisa. Kemudian juga tadi lakukan screening dengan tadi selain warna, bulu rambut, kemudian juga apakah ada luka atau tidak, sehingga ini menjadi kewaspadaan yang penting. Jangan nunggu lukanya itu sampai memberat baru dibawa ke rumah sakit. Nah itu dok, yang kadang-kadang pasien bisa perawatannya itu kadang-kadang kita kalau sudah kondisi sudah berat, hitamnya sudah rata, betul. lukanya sudah betul-betul dalam, tentunya nah ini yang kadang-kadang kita pada beberapa kasus ya dok, itu kadang-kadang sudah tidak bisa diselamatkan sehingga harus diamputasi karena resiko infeksinya lebih besar. Kemudian juga ini dok, yang menarik lagi adalah tadi disampaikan dokter Pras, saya tertarik kenapa, karena terkait sauna ya dok. Jadi pada pasien diabetes itu kami selalu tidak menyarankan terapi yang namanya dengan thermal terapi atau panas. Kadang-kadang kan nyeri sendi ya dok. Iya. Pasien diabetes itu sukanya pinginnya di tempat anget, panas sehingga ngurangi nyeri. Nah itu kami tidak rekomendasikan. Iya, dok. Kalaupun akan dilakukan itu boleh asalkan yang men-setting adalah orang yang sehat atau normal. Jadi tidak boleh Men-setting Anda sendiri, men-setting ya. air hangat untuk rendam kaki, tapi pasien diabetes yang men-setting. Iya, Karena iya, tadi betul. Tidak pasien berasa itu ya, sudah dok, ya. resiko neuropatinya berat, dibilang atau dirasain dia nggak panas, ternyata panas banget. Dan kita ngajarkan untuk terasanya adalah pakai siku, bukan pakai tangan tapi siku. Ditempelkan terasanya apakah ini betul hangat-hangat kuku ataukah panas sekali, karena risiko tadi problemnya bisa potensi akan terjadi bula ya dok. Bula itu yang melepuh itu ya dok, yang potensi nanti lama-lama terjadi luka dan tentunya akan berbahaya. Jadi screening kaki penting, perawatan kaki itu penting untuk mencegah kaki diabetes yang menjadi lebih berat. Dan prinsipnya pokoknya Anda nggak boleh malu atau tidak boleh sungkan untuk bisa berkonsultasi terkait masalah kaki. Ya, ada pertanyaan Ada kayaknya nih dok. pertanyaan banyak dok, ini kita geser dulu sekarang ke Facebook ya, ini kalau nggak salah Facebook ini. Dari Kak Wina Asri, Assalamualaikum Dokter Eva, Dokter Pras, dan Dokter Yovita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyintas autoimun dengan FLE, Sjogren Syndrome, RA, HNP, spondylosis, colitis IBD. Saya sering divisit Dokter Eva kalau mau di Muardi terakhir akhir September karena terjadi peningkatan gula darah secara signifikan dan LDL yang terjadi kenaikan sebelumnya. Saya sering mengalami hipoglikemi dok, tapi semenjak banyak obat terapi autoimun dinaikkan dosisnya karena autoimun saya belum terkontrol dengan baik. Sekarang BB terus menurun, peningkatan frekuensi kencing, sering kesemutan, sering keluar keringat dingin, dan sering mati rasa di area kaki dok.
saya ada riwayat hipertensi juga. Apa kenaikan gula darah saya murni karena obat-obatan atau saya ada indikasi untuk diabetes, Dok, umur 50 tahun? Ya, oke. Dok. Kalau melihat umur, saya izin jawab langsung Iya, ya, Dok. monggo, Dok. Ini berarti Bu Wina ya? Iya, Bu Wina Asri ya. Bu Wina. Jadi ya saya ingat ini. Jadi Bu Wina ini memang sering sekali piknik ke rumah sakit Muardi ya. Bu Wina ini selalu telaten dan selalu sangat mencintai rumah sakit Muardi karena memang harus piknik ke sini ya. Semangat ya Bu Wina ya. Jadi memang kondisi autoimun ini tentunya harus kita ketahui ada sifatnya adalah autoimun yang dia localize pada satu tempat saja atau satu organ saja, tetapi ada autoimun yang dia sifatnya sistemik, jadi seluruh organnya kena. Nah itu kadang-kadang juga berjalannya progresifnya itu bertahap. Jadi awalnya mungkin yang kena adalah sistem kelainan darah saja. Besoknya lagi mungkin kena di organ tiroidnya, kok jadi benjol ya leher saya di bagian depannya. Kemudian dicek hormonnya ternyata kok tadi ada masalah secara fungsionalnya. Kemudian besoknya lagi kok ada masalah di mana lagi organ endokrin lain, dan ini bisa terjadi. Nah terkait peningkatan berat badan, kemudian tanda-tanda klasik yang terjadi pada Bu Wina, tanda klasik itu adalah banyak kencing, kemudian tadi jadi haus terus, kemudian makannya kayaknya seger tapi kok berat badannya jadi turun. Tentunya ini juga harus kita screening ke arah diabetes. Tetapi usianya karena terjadinya pada usia 50 tahun atau lebih dari 30 tahun, tentunya ini bukan murni karena autoimunnya. Karena kalau karena autoimunnya terjadi biasanya pada usia sebelum 30 tahun. Nah, apa yang bisa menyebabkan ini? Bisa jadi karena memang ada kemungkinan progresivitas autoimunnya masih sekian persen, mungkin bisa saja autoimun akhirnya juga merusak pankreasnya atau sel beta pankreasnya. Tetapi juga bisa disebabkan karena penggunaan obat-obatan imunosupresan atau golongan steroid yang memang itu harus diberikan untuk Bu Wina karena memang itulah obat yang terbaik saat ini yang harus diberikan. Sehingga sering kita juga diskusi dan juga rawat bersama dengan ahli alergi imunologi, kemudian bagian reumatologi yang merawat Ibu Wina untuk terkait mendiskusikan masalah terapi obat-obatan imunosupresannya. Kalau memang profil gulanya terbukti secara objektif mulai naik, puasanya lebih dari 126, 2 jam setelah makannya juga lebih dari 200, berarti ini sudah diabetes. Atau mungkin masuk kriterianya prediabetes, Dr. Neo. Nah tentunya ini sudah mulai kita sarankan penggunaan steroidnya, entah itu metil, kemudian prednisolon, atau sediaan obat-obat steroid yang lain, tentunya mulai harus di tapering off, diturunkan tetapi nggak boleh langsung berhenti. Karena yang terjadi Bu Wina, kalau Bu Wina langsung menghentikan kortikosteroidnya padahal steroidnya itu dosis besar, akan terjadi namanya glucocorticoid withdrawal syndrome. Jadi nanti begitu steroidnya di stop, itu otomatis kortisol hormonnya itu akan anjlok jatuh pada kondisi yang sangat rendah. Yang terjadi nanti kebalikannya, terjadi yang namanya insufisiensi adrenal atau hipokortisolisme dengan keluhannya yang juga nggak enak banget. Biasanya pasien-pasien begitu ngeluhnya, dok saya kok tiba-tiba lemes, keringet dingin terus, kemudian kayak mau pingsan seringnya karena gulanya rendah, tensinya juga rendah, kemudian ternyata kaliumnya tinggi tapi natriumnya rendah. Itu hati-hati. Jadi memang steroid atau imunosupresan yang diberikan oleh dokter ahli alermun ataupun dari reumatologi ini harus betul-betul dikonsultasikan dengan baik ke dokternya. Terkait steroid ini memang harus di tapering secara pelan-pelan, harus sabar sehingga efek dari penggunaan steroid untuk terjadinya diabetes induced corticosteroid ini tidak terjadi. Dan memang apakah ini bisa dicegah? Tentunya bisa, dan bisa dikelola tentunya bisa, sehingga tetap pilihan terapinya adalah kadang-kadang kita harus memberikan insulin dulu karena profil yang mungkin terlalu tinggi, sehingga nantinya kita harapkan ketika turun pun juga dosis insulinnya akan kita turunkan. Jadi itu Bu Wina, tentunya nanti silahkan kontrol, nanti kita akan coba screening dan tidak perlu khawatir, tetap semangat terus, harus telaten dan sabar, itu prinsipnya ya. Salam sehat untuk Bu Wina ya. Nah itu ya Bu Wina, terima kasih Dokter Eva, semoga menjawab pertanyaannya Bu Wina ya. Ini memang pasien di sini ya Dok ya, tetap semangat, semoga kondisinya semakin membaik dan tetap ke RSUD Dr. Muardi. Ya,
sekarang kita pindah lagi ke Instagram. Ada Sobat Muardi yang bertanya nih dari Kak Swandi Vanina. Dok, kondisi seperti apa yang mengharuskan pasien kaki diabetik dioperasi? Apakah bisa diobati tanpa operasi, Dok? Monggo, ini Dokter Arif, nomor Dokter Eva. Operasi yuk. Mungkin saya jelasin yang tanpa operasi Tanpa dulu. operasi Dok. dulu, terus yang harus Ditambahkan. dioperasi. Nggih. Ya, jadi kalau untuk kaki diabetes ini, istilah kata-kata operasi ini bukan sesuatu yang seperti dokter Pras ngoperasi dada dibelah itu ya, Dok. Nah, jangan takut ya, Sobat Muardi. Jadi operasi di sini tentunya harus dibedakan dengan kasus yang lain ya. Jadi di sini adalah kalau untuk kaki tentunya kita bedakan ada namanya konservatif tanpa operasi atau tindakan invasif. Yang kedua mungkin konservatif plus minimal invasif. Kemudian yang ketiga adalah konservatif dan juga tindakan operatif dan minimal invasif. Jadi ini tentunya melihat dari masalah kakinya. Jadi kalau kakinya itu masih ada kategorinya, Dok, istilahnya bisa pakai Wagner ya, Dok. Ada Wagner 1, 2, 3, 4 atau derajatnya masih ringan, tentunya dengan ada 4 atau 5 kontrol yang harus dikelola dengan baik yang tadi juga disampaikan Dokter Pras. Kontrol metabolik gulanya harus baik nih. Gimana dengan obat-obat gulanya? Entah itu oral maupun atau yang diminum atau yang disuntik. Kemudian pastikan juga infection kontrolnya. Infeksinya ini harus dikontrol dengan baik, pemberian antibiotiknya sebaiknya memang sesuai hasil dari kumannya atau kulturnya ya, Dok. Kemudian yang ketiga adalah perawatan lukanya harus benar dan bersih. Jadi kalau masih ringan pakai perawatan luka tanpa operasi dan pasien masih tahan untuk dibersihkan, tentunya ini masih bisa dilakukan tanpa tindakan sampai harus dibius ya, Dok. Kemudian yang keempat baru vaskuler kontrolnya yang Dokter Pras tadi, apakah ini memang masih bisa secara konservatif, belum sampai terjadi gangguan pembuluh darah berat yang macet, betul-betul macet sampai hitam sehingga harus dioperasi pembuluh darahnya, atau dengan tadi konservatif pemberian heparinisasi ya, Dok. Pengencer darah yang diberikan tujuannya apakah mungkin bisa dengan ini setidaknya jendalannya atau kepekatan dari darah ini bisa semakin lebih baik sehingga alirannya tidak macet. Kemudian yang kelima offloading kontrolnya. Jadi alas kakinya harus benar, Dok. Kalau bisa jangan terlalu sempit atau terlalu longgar atau pakai masih high heel, sehingga resiko jatuh, luka dan sebagainya akan tinggi. Nah, kalau misalnya yang seperti apa yang kami harus konsul kepada Dokter Pras atau dari BTKV, tentunya kalau derajat luka yang sudah berat sampai mungkin ada itu tulangnya yang rusak ya, Dok, atau namanya circuit joint disease, yang tentunya ini harus dikelola oleh dokter bedah untuk terkait penanganan, baik penanganan lukanya sehingga beliau bisa lebih bersih maupun penanganan untuk revaskularisasinya, irigasinya harus dilancarkan, maupun juga mungkin butuh adanya satu fiksasi terkait tulang yang sudah bermasalah ini terkait komplikasi kaki. Monggo, Dok, bisa dijelaskan, Dok. Kayaknya operasinya menyeramkan dari Sobat Muardi. Mungkin bisa dibuat, wah itu kalau kayaknya operasinya sambil nyanyi ya, Dok. Dokter Pras ini penyanyi loh, sehingga beliau kalau operasi biasanya mungkin sambil nyanyi atau Sobat Muardi diajak ngobrol, jadi nggak perlu takut ya. Monggo, Dok. Ya, terima kasih Dokter Eva. Jadi prinsip yang pertama mungkin ikan sepat ikan gabus ya. Lebih cepat lebih bagus. Jadi kalau kita khawatir akan operasi, kita datang lebih awal. Karena biasanya datang lebih awal itu nanti kita bisa tindakan konservatif atau tanpa operasi, atau namanya minimal invasif tadi. Apa sih minimal invasif itu? Operasi sebenarnya, tapi tidak perlu disayat, jadi tidak ada luka. Contohnya adalah pemasangan ring di kaki tadi, atau istilahnya kita angioplasti. Angio itu pembuluh darah tadi, plasti itu memperbaiki ya. Dengan apa ya, mulai di balon, istilah orang kan di balon, memang bentuknya seperti balon untuk pembuluh darah yang panjang gitu. Dua, dipasang ring atau istilah medisnya itu stent. Jadi sama kayak cincin pernikahan itu nggak, Dok? Sama kayak cincin jantung, Dok. Cuman kalau cincin jantung itu paling kan panjangnya 2 mili, 3 mili, 4 mili. Nah, kalau di kaki bisa panjang, bisa sampai gitu ya. 12 cm ya. Panjang sekali. Nah, itu prinsip pertama, datang lebih cepat supaya lebih. Yang kedua, pengaturan seperti yang Dr. Eva tadi sampaikan. Jadi sumbatan itu bisa
bertambah dengan cepat. Jadi sumbatan di pembuluh darah itu ada dua. Yang pertama namanya plak atau kerak ya, orang bilang pengapuran. Nah, itu akibat gula dan prosesnya pelan-pelan. Nah, ibarat pembuluh darah itu sebuah pipa gitu ya, dindingnya. Kerak itu kalau pipa kalau dialirin air yang kotor itu kan biasanya ada kerak, tapi kerak itu nggak bisa mendadak menyumbat nggak. Nah, yang mendadak menyumbat itu sebenarnya apa? Itu adalah pembuluh darah sel darah. Jadi sel darah itu kalau dia lewat di pipa yang tidak mulus atau pipanya tidak lancar gitu, permukaannya tidak halus, bergelombang, sel-sel darah itu akan istilahnya apa? Menjendal, clotting. Jadi membeku di situ. Jadi kayak bikin adonan kan harus diaduk terus, karena kalau darah itu berhenti, dia tidak mengalir, adonan itu akan menggumpal. Iya, jadi darah itu bukan murni seperti air, dia ada unsur airnya, tapi lebih seperti adonan kue. Nah, itu yang menyumbat cepat. Nah, biasanya operasi akibat dari sumbatan cepat tuh. Saya dapat kasus kebetulan. Ini salah satu contoh, pasiennya lagi sibuk dikejar setoran, lupa dia kakinya biru dingin, dia biarkan. Nah, itu cukup dalam waktu 6 jam bisa jadi hitam karena dia benar-benar tersumbat gitu. Period tadi ya dulu. Iya, golden period. Jadi begitu dingin biru langsung jangan ditunda. Ya, itu ibaratnya serangan jantung koroner ya. Kalau di jantung ini serangan kaki namanya akut limb ischemic. Itu alhamdulillah rata-rata bisa, kalau datang kurang dari 6 jam bisa diselamatkan. Dok, saya sudah 12 jam nih, bagaimana dok? Datang aja 6 jam itu kalau buntunya total. Nah, alhamdulillahnya kalau di orang yang sudah sering olahraga atau gaya hidupnya baik, atau malah itu proses diabetesnya sudah lama, ada jalan alternatifnya. Pembuluh darah itu bisa bikin jalan alternatif, gang-gang di sekitarnya. Jadi mau sudah berapa jam datang dulu, mudah-mudahan bisa diselamatkan kakinya. Banyak yang sudah hari kedua, hari ketiga, alhamdulillah kakinya masih bisa balik 100% gitu. Jadi itu memang, ya. Jangan takut untuk periksa karena memang Iya. banyak banget ya dok. Maksudnya di usia muda pun, karena sekarang kan trennya semakin muda sudah kena diabetes Betul. yang tipe 2 yang lifestyle ya dok ya. Jadi memang untuk memberanikan diri untuk periksa itu harus self awareness-nya itu harus tinggi memang. Jangan takut ke rumah sakit, mau ke klinik. Atau sekarang kan banyak yang itu ya dok, yang cek gula darah aja gitu, misalnya di CFD atau di mana, di apotek gitu bisa ya dok ya, untuk screening awal saja ya dok ya. Kadang nggak takut periksa, takut bayarnya. Tapi ada BPJS. Iya, ada BPJS, ada atau BPJS. asuransi perusahaan banyak ya dok. Banyak sekali. Bisa asuransi. Dan biasanya penyakit-penyakit pembuluh darah ini selalu di cover ya. Di cover. Alhamdulillah selalu di cover ya. Jadi sobat Muardi jangan khawatir, punya BPJS, punya asuransi lain bisa digunakan di RSUD Dr. Muardi Surakarta. Masih banyak pertanyaan dok, kita langsung jawabin aja dok. Ini dari Kak Bayu Perdana Putra 82. Dok, bagaimana mengukur apakah kita sudah mati rasa karena diabetes? Pemeriksaannya apa aja? Cek darah atau cek khusus lainnya? Monggo dok, ini tadi sempat dijelaskan tapi nggak apa-apa, diulangin lagi dok. Ya, oke. Jadi kalau pemeriksaan kaki ini memang komponennya tentunya dari klinis rasa yang selalu kita tanya ketika Anda melakukan konsultasi ke dokter, kemudian melakukan namanya pemeriksaan fisik ya dok. Ya, harus. Jadi dokter mesti Mas Bayu Perdana ini harus datang ke dokter, jangan ke Mbah Dukun ya. Atau tukang pijet, nanti hati-hati nih. Nah, itu malah hati-hati kalau tukang pijet kayaknya untuk urut-urut ya, tapi kalau untuk periksa kaki diabetes kayaknya enggak deh. Ya, jadi tentunya harus ke dokter. Jadi tadi klinisnya harus kita tanyakan ada enggak tanda-tanda tadi disampaikan dokter Pras, claudication intermiten. Jadi nyeri pada saat aktivitas membaik dengan istirahat. Kemudian kesemutan, jadi kesemutan itu sudah menjadi tanda bahwa ada neuropati yang sifatnya bisa sensorik atau rasa, motorik itu gerak dan juga otonom. Otonom ini sudah levelnya sampai sistem saraf dok, yang sampai sentral dan bisa menyebabkan gangguan yang cukup berat. Jadi memang kita akan melakukan screening Mas Bayu, jadi tentunya ke dokter ya. Pemeriksaan fisik ada beberapa yang akan kita lakukan.
Jadi kami ada gambar-gambarnya sebenarnya, mungkin bisa ditampilkan. Ya, untuk pemeriksaan kaki itu nanti apakah bisa sudah terlihat ya, Mbak Mary? Gambar. Ya, untuk gambarnya. Jadi nah ini. Ya. Jadi nanti ada beberapa pemeriksaan yang akan kami lakukan, terutama kalau Anda periksa ke kami ya, ke dokter internis atau penyakit dalam yang subspesialis endokrin seperti saya, Dokter Supri dan juga Dokter Pangesi yang ada di Solo. Nah, ini salah satunya pemeriksaannya adalah ini di gambar ini bisa Mas Bayu lihat bahwa memang nanti kaki ini akan kita lihat. Pertama dari warnanya, kemudian bulu-bulunya, kemudian nanti ada alat yang kita akan tempelkan ke kakinya Mas Bayu atau pasien diabetes untuk melihat apakah masih bisa merasakan atau tidak. Tentunya sambil menjam ya, matanya ditutup, atau istilahnya ini pemeriksaan sensorik atau rasanya. Jadi apakah ada bagian-bagian kaki yang memang sudah menurun untuk sistem perasanya. Tentunya ini akan berpotensi menyebabkan risiko terjadi ulkus atau luka dan komplikasi kaki. Kemudian juga setelah itu ada juga sensorik tadi dengan rasa, motorik kami akan latih gerakannya masih bagus nggak, kekuatan ototnya masih bagus atau enggak. Kemudian kalau otonom itu adalah nanti ada pemeriksaan tekanan darah dari tidur yang nanti akan kami bandingkan ketika pasien itu suruh duduk, Dok. Kalau selisihnya lebih 10 mm Hg, ini hati-hati, sudah ada otonom yang terganggu dan kita akan lihat sebatas mana yang terganggu. Apakah di level leher, ataukah di sistem nafas itu di torak tempatnya dokter Pras, atau di bawah di lumbosakral itu terkait gangguan kencing, gangguan BAB. Nah ini banyak nih kasusnya, jadi nggak bisa, kencingnya nggak bisa dikontrol, atau enurisis itu ngompol ya, jadi kencing tapi kok nggak bisa, kadang-kadang nggak kerasa kencing tiba-tiba keluar, atau BAB-nya jadi susah, atau malah ekstrim nggak bisa kencing sama sekali. Nah itu terkait gangguan otonom. Kemudian juga setelah itu kami melihat juga pemeriksaan kaki itu ada luka tidak di sela-sela jari yang tentunya akan kita lihat. Kemudian pemeriksaan yang fisik tadi sudah ya, Dok, ini bentuk kaki yang hati-hati kalau sudah ada kapalan. Jadi kita nggak boleh membiarkan perawatan pedikur, manikur ini harus dilakukan betul, apalagi yang gambar yang sudah terjadi warna hitam ya, kakinya sudah mulai menghitam, kukunya sudah mengeras, itu berarti sudah mulai ada komplikasi kaki yang berpotensi terjadi kemungkinan besar vaskuler, pembuluh darahnya sudah bermasalah, sistem sarafnya pun juga sudah bermasalah. Kemudian pemeriksaan lagi itu yang lain yang bukan tindakan invasif adalah pemeriksaan ABI, Dok. Ankle brachial index, jadi dipasang manset seperti tensi, tekanan darah itu, kemudian ada Doppler yang akan kita tempelkan untuk ngecek terkait pembuluh darahnya, apakah masih kuat terdeteksi ataukah tidak, kemudian kita ukur tekanan darahnya di lengan dan di kaki yang akan kita bandingkan. Kalau masih normal, jadi normalnya itu adalah 0,9 sampai 1,3, berarti masih aman, tetapi belum tentu itu benar aman dan masih sehat ya, Dok. Kadang-kadang kita punya datanya, AB-nya masih normal, tetapi ternyata baik Doppler atau mungkin Dopplernya juga masih normal, ternyata Mbak CT-nya atau CT angiografi kontras kakinya sudah jelek banget. Jadi memang ada tahap-tahapnya, Mas Bayu, dan pemeriksaannya tentunya ke dokter, ke ahli penyakit dalam dan endokrin, sehingga ini nanti akan bisa lebih lengkap dilakukan pemeriksaan, dan kami lebih senang kalau misalnya Anda datang lebih awal. Jadi jangan sampai nunggu kakinya memang sudah parah sekali, ya. Gitu. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksaan darah itu kaitannya nanti dengan profil gula darahnya tentunya. Kalau yang lain lebih pemeriksaan fisik, kemudian juga kalau diperlukan tadi CT angiografi ekstremitas bawah atau melihat pembuluh darah secara detail dengan CT scan dengan kontras. Itu kalau yang gold standarnya ya, Dok. Tapi kalau sebelum itu tahapnya tadi dokter Pras, ada mungkin USG Doppler dan sebagainya. Gitu. Jadi mungkin menjawab Mas Bayu bahwa silakan Anda bisa periksa dulu saudara atau mungkin Mas Bayu sendiri untuk bisa coba apakah ini memang sudah ada masalah dengan kaki diabetes ini ataukah belum. Itu sih, Dok. Jika mau menggunakan BPJS bisa cari rujukan, kalau mau langsung juga bisa ya, Dok, ya sebenarnya. Tapi untuk ya, Dok, screening ya? yang begini tidak bisa langsung ke Muardi, Dok. Jadi memang harus ke PPK 1 dulu. Okay, baru kemudian nanti sampai bisa dengan hasil baru ke Muardi ya, Dok. Sampai tahap diagnostik CT scan ya, Dok, bisa di tipe B ya, Dok. Tipe B bisa, baru kemudian tindakannya mungkin harus di tipe A. Oke, seperti itu ya Kak Bayu, semoga menjawab pertanyaannya.
sekarang masih ada lagi pertanyaan dari Kak Deswita Alami. Dok, nenek saya sering mengeluh kaki sakit, terutama kalau dipakai jalan. Seperti ada luka di dalam, dok. Dan saat tidur sering kali kram. Beliau juga punya diabetes. Apakah ini bisa mengarah ke kaki diabetik? Kaki sakit terutama kalau jalan. Tadi monggo nanti dari dokter Pras dok, Ya. terkait tadi ya dok, nggak harus ada luka ya dok. Iya, Dok. Iya. Dokter Pras punya kasus kakinya masih mulus ya dok, Iya. tapi ternyata Sering. vaskulernya bermasalah. Jadi Iya. monggo dok. Jadi umumnya memang datang dengan luka, tapi kalau untuk di poliklinik datang itu kadang-kadang hanya karena kesemutan. Jadi kesemutan memang tidak selalu pembuluh darah, tapi ketika ada faktor resiko seperti diabetes atau punya keturunan diabetes atau darah tinggi, Obesitas. ya kegemukan, rata-rata ada karena pembuluh darah. Jadi kita harus pastikan dulu gitu. Kalau lihat kasusnya Mbak Deswita ini ya, neneknya ya, ini sepertinya memang ada gangguan dari pembuluh darah. Darah ya, Dok. Nah, sebelum terjadi luka, baiknya diperiksa. Tapi nenek saya sudah tua, dok, nanti takut ya papain. Enggak. Jadi pemeriksaannya dimulai dengan yang tidak invasif. Artinya tidak invasif itu ya hanya diperiksa dari luar. Contohnya USG. Nah, nanti kalau ada CT scan cuman pasiennya baring terus alatnya jalan, foto itu aja. Nah, kalau sudah ketemu baru kita jelaskan baiknya di apa. Misalkan ketemu ternyata sumbatan total di pembuluh darah lutut yang paling sering itu. Karena degeneratif di lutut. Loh, sumbatan total kok kakinya kok masih bisa bertahan, dok? Harusnya total kan yang bawah nggak ada aliran, harusnya luka atau mati kakinya. Nah, jahatnya diabetes seperti itu. Dia bisa tersembunyi karena satu, saraf perasanya terganggu, dua, kadang-kadang ada kolateral tadi menolong sekaligus menutupin gitu ya. Jadi lewat yang lain. iya, kolateral tuh pembuluh darahnya sudah lama buntu sehingga beradaptasi dengan pembuluh darah kecil di sekitarnya, dia akan menjadi jalan utama yang itu belum tentu cukup untuk selamanya. Jadi suatu saat pembuluh darah yang kolateral atau cabang-cabang lain yang kecil tadi itu akan kalah, dan ketika kalah mendadak kakinya pasti biru, menghitam. Ya itu cepat sekali, biasa kurang dari 6 jam. Nah, sebelum itu terjadi lebih baik diperiksa dan diambil tindakan. Oke, dok. Saya penasaran juga, dok. Apakah selalu biru, dok, warnanya? Kemerahan itu gimana, dok? Iya. Karena itu bisa juga kan. Apalagi kalau kulitnya hitam kayak saya ya, biasanya nggak kelihatan tuh biru. Jadi biar sobat Mari Ya. juga tahu kan. Jadi pasti dingin. biru gitu kan. Lebih dingin. Jadi ada namanya 6P ya di dalam pembuluh darah itu. Pain. Jadi yang pertama itu nyeri. Pain ya, pain, Ya, nyeri. pain, nyeri. Jadi kok nyeri sendiri, seperti ada luka di dalam, berarti itu. Ya, kedua parastese atau kesemutan, kebas-kebas, rasa tebel gitu ya. Terus 3 adalah pallor. Ya. Jadi itu kadang-kadang memang malah merah Nah, karena pembuluh darah itu kan tidak hanya mengantarkan sel darah merah yang bawa oksigen ya, tapi sel darah putih yang sebagai defense, sebagai pertahanan. pertahanannya. Jadi ya. kadang-kadang memang sering infeksi, jadi bengkak merah seperti itu, ya. Terus poikiloterm malah dingin. Nah, yang bisa merasakan dingin biasanya Pasiennya kita sendiri, bandingkan dengan kaki satunya. Oke. Kalau cuma satu kan biasanya, wah ini dingin nggak ya, ini dingin nggak ya. Kita harus bandingkan dengan satunya, gitu. Sebelahnya, kaki sebelahnya maksud Sebelahnya saya. ya. Sama-sama dingin dok. Nah, Dua-duanya. Bisa Jadi jadi bandingkan di atasnya. sama-sama dingin. Karena Iya, dua-duanya udah bermasalah. Dua-duanya Nah, bermasalah. Cobanya di Iya, atasnya. iya. Oh, Sudah Nanti dua-duanya dicobanya. gitu. Betul, betul. Bisa jadi. dua-duanya. Dan terus tadi ada perubahan, istilahnya lipodermatosklerosis atau perubahan trofik di kulit. Bulunya rontok, warnanya lebih hitam. Jadi beda tadi, hitam yang karena kulitnya mati, tidak dapat darah, atau hitam yang karena kurang darah. Kalau hitam kurang darah, hiperpigmentasi. Jadi lebih hitam yang warnanya, hitamnya enggak bagus gitu. Di daerah mana? Di ujung kaki doang. ujung-ujungnya. Begitu. Iya. Berarti memang harus memperhatikan banget ya, dok ya. Emang intinya tuh benar-benar pasien baik diabetes maupun yang ada riwayat keluarga dengan DM juga memang harus perhatian dengan Ya. diri sendiri dengan gejala di Iya. kakinya Ini ya. mungkin bisa ditambahkan dokter Pras dok.
Karena kan pada diabetes itu tidak selalu permasalahannya karena pembuluh darah arteri, Dok. Ya, Jadi bisa jadi bukan hanya darah bersihnya alirannya yang bermasalah atau arterinya, tetapi juga vena. Vena itu Ya. kan mengirim ke darah ke jantung ya, Dok. Nah, Ya. ini yang tentu Sobat Muardi harus bisa membedakan nih, Dok. Bedanya seperti apa klinisnya, Dok? Antara itu arteri dan itu adalah vena Ya. atau saluran darah bersih dan saluran darah kotor Ya. nih, Dok. Klinisnya kan berbeda. Jadi saluran darah atau pembuluh darah itu berbeda dari jantung ke kaki itu lewat nadi. Dari atau arteri ya istilahnya. Dari kaki kembali ke jantung itu namanya lewat vena. Ya. Nah, vena ini alirannya lebih lambat. Jika pasien itu ada diabetes ya, kekentalan darah atau viskositas darah itu akan lebih meningkat. Sehingga adonannya tadi lebih kental, lebih gampang menggumpal. Kadang-kadang bukan gangguan dari nadinya, tapi gangguan dari venanya. Tandanya apa? Biasanya cepat bengkak karena darahnya harus kembali, ternyata tersumbat. Umumnya itu akibat dari imobilitas atau tidak bergerak. Jadi kalau vena itu, kalau nadi itu dibantu dipompa oleh jantung, kalau vena dibantu pompa oleh otot. Biasanya pada pasien-pasien yang sudah tidak aktif, sudah sepuh, udah banyak baringnya ya, atau perjalanan jauh. Jadi misalkan lama di pesawat atau di mobil, posisi lututnya terlipat, jadi sininya tersumbat. Nah, begitu turun dia nyeri sekali, jadi tanda vena atau biasanya deep vein thrombosis. Jadi ada jendelan atau ada blokade dari vena yang mendadak, itu bengkak, nyeri, dan umumnya kakinya salah satu saja, jadi bukan dua-duanya. Dan banyak kasusnya ya. Kasus banyak. Berangkat dari Solo bisa jalan, nyampe Surabaya misalkan, mau turun kakinya sakit sekali dan bengkak. Nah, itu ada di vein thrombosis. Itu harus segera ke rumah sakit, diberikan pengencer darah. Dan masuk emergensi itu ya, Dok ya. Termasuk emergensi karena itu sangat timing sangat pengaruhi juga. Begitu dia terlambat, walaupun sumbatannya sudah bisa diambil, kadang-kadang katup venanya udah rusak, nanti jadi istilah varises dalam. Dia sering bengkak tapi tidak nyeri, tapi bengkaknya mengganggu sekali. Gitu. Luar biasa banget ya, ini ilmu-ilmu yang sangat memberikan manfaat buat Sobat Muardi ini. Sebelum diakhiri masih ada satu pertanyaan nih, biar Sobat Muardi tidak kecewa. Dari Kak Ida Estumariani 82, Dok, ayah saya penderita diabetes dan sudah disarankan amputasi untuk kaki kanannya, tapi beliau belum bersedia karena takut luka bekas amputasi yang susah sembuh. Bagaimana solusinya ya, Dok? Mau nggak, Dokter? Amputasi mau, Dokter? Ya, jadi prinsipnya kita itu ingin limb savingnya, mempertahankan kaki. Tapi pada suatu saat kita harus berhadapan dengan keadaan yang kita harus mempertahankan nyawa atau menyelamatkan nyawa, life saving. Kaki yang sudah mati itu kadang-kadang bagian otot atau organ kaki yang mati itu dia akan mengeluarkan racun-racun metabolisme ya, interleukin, necrotic factor dan segala macam. Itu ikut aliran darah yang masih baik. Nah, ini akan membuat teracuni. Itu pertama. Kedua, itu akan menjadi port de entry atau pintu masuk karena dia nggak ada bariernya ya, nggak ada kulitnya, nggak ada apa untuk kuman untuk masuk. Jadi infeksi. Ketika infeksinya sudah menyebar ke darah, itu namanya sepsis atau keracunan. Itu cepat sekali. Nanti kalau sepsis, yang keracunan bukan cuma di sekitarnya, tapi semuanya, terutama ginjal ya. Nah, itu beberapa kasus. Nah, pola pikirnya dibalik. Kenapa luka amputasi tidak bisa jarang langsung bagus? Memang kasusnya pada amputasi karena kecelakaan, dengan amputasi karena diabetes, itu prinsipnya berbeda. Kalau amputasi kecelakaan serendah mungkin yang bisa langsung ditutup bagus. Tapi kalau amputasi pada diabetes kadang kita nggak jahit kulitnya karena masih jelek lukanya, jadi dan setinggi mungkin dari ini. Nah, itu bisa diikuti dengan tadi Dokter Eva, pengaturan gulanya. Kedua, terus dengan infeksi kontrolnya.
Dan yang ketiga adalah ini sudah pernah nggak pembuluh darahnya itu diperbaiki, sehingga kalau pembuluh darahnya sambil diperbaiki kemungkinan untuk sembuhnya jauh lebih besar, Besar, ya. begitu. Semoga tidak puas Dokter Neo, karena dengan tidak puas makin mencari, Akan nanti mencari, datang ke sini gitu, ke iya. Muardi. Nah, Mungkin juga multi- biar Mbak Ida Estu Mariani ini juga nanti menjelaskan ke ayahnya nih. Jadi sekarang sudah sangat berkembang ya dok, Iya. artinya perawatan kaki yang modern, dressing dan juga perawatan kaki yang cukup baik dan juga itu responnya juga sangat baik. Tetapi ingat ada 5 kontrol tadi yang harus Iya. dikontrol dengan baik dan dicapai targetnya dengan baik sehingga luka akan cepat sembuh. Dan kalau sudah sembuh, sekarang banyak ya dok pembuatan kaki palsu yang Iya. tetap bagus sehingga ketika Anda memakai celana panjang atau rok, kalau pada wanita itu tetap terlihat Iya. bahwa tidak ada yang namanya kurang dari penampilan, tetapi tetap artinya bahwa memang ini membutuhkan proses ya dok. Untuk kaki palsu itu berapa bulan ya dok bisa dipasang setelah amputasi? Biasanya 3 bulan itu mulai kuat untuk menapak dengan Menapak. kaki palsu. Dan tapi sebelum 3 bulan kita akan lakukan program rehabilitasi. Nah, Jadi latihan fisioterapi, Fisioterapi. ya, bisa bidangnya dengan fisioterapi. iya, dengan Iya. banyak tim di sini yang berperan ya dok ya. Iya. Tapi juga itu tadi jangan terus life savingnya juga harus dipikirkan nih, karena ini kan anak memikirkan ayahnya yang sudah seharusnya amputasi. Monggo kalau misalnya belum puas bisa datang ke Muardi, ketemu dengan Dr. Arif Prasetyo, spesialis bedah kardiovaskuler, dan juga nanti pasti rubber juga ya dok ya, pasti kan Iya. seperti itu, Iya. pasti dirawat juga dengan penyakit dalam. Karena ya. kita istilahnya Fantastic Four ya dok. Fantastic Four. Fantastic Four atau mungkin lebih ya dok ya. Oh, Kita sekarang- nggak bisa sendiri, enggak, maksudnya itu kalau Timnya. kaki diabetes Oh, itu iya. bukan sendiri yang Oh, kayak dulu Rambo ya dok ya. Kalau Rambo itu semua bisa gitu, seolah-olah semua musuhnya mati semua. Kalau kita enggak. Sekarang sambut. Aduh, no komen dok kalau itu, saya takut ada HT di depan nanti. Jadi melawan kaki diabetes yang ini tentunya timnya juga sangat solid dan silakan kalau memang penasaran silahkan bisa dicoba di Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya. Nah, gitu Sobat Muardi, dan tidak terasa dok, ini ternyata sudah 1 jam ngobrol-ngobrol kita. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan juga YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe, dan juga share akun media sosial kami RSUD Dr. Muardi. Sebelum menutup hari ini dok, closing statement dulu dari dokter. Siapa dokter? Oke. Ya, terima kasih Dokter Neo. Jadi kayaknya Sobat Muardi sudah mendengarkan panjang lebarnya dari informasi atau obrolan kita tadi ya dok. Sehingga mungkin tentunya tadi yang perlu kita garis bawahi bahwa mencegah itu jauh lebih baik dibandingkan kita harus ngobatin. Tetapi kalau memang sudah terjadi, untuk bisa mengatasi dan mengobatinya dengan tuntas itu akan lebih baik untuk risiko terjadi komplikasi yang lebih berat. Dan tadi mengetahui dari faktor risikonya apakah saya punya atau tidak. Kemudian seawal mungkin untuk datang ke dokter untuk melakukan screening sebelum terjadinya satu komplikasi yang berat. Ini menjadi satu hal yang penting untuk Sobat Muardi lakukan. Dan Rumah Sakit Muardi sudah cukup lengkap. Kita punya layanan diabetes terpadu dan juga untuk kaki diabetes ini kita sudah secara komprehensif. Anda akan ditangani dengan dokter-dokter yang kompeten sehingga cukup deh kalau di Rumah Sakit Muardi untuk layanan kaki diabetes ini sudah memang sangat qualified dan bagus. Kemudian juga lakukan hal-hal yang sederhana tetapi itu penting untuk diabetesi maupun Anda-Anda yang mempunyai faktor risiko. Salah satunya adalah melakukan senam kaki diabetes ya dok. Senam kaki diabetes bisa Anda buka dan dilakukan sesering mungkin karena ini menjadi satu hal preventif yang sangat penting yang juga tadi akan mencegah risiko-risiko yang mungkin Sobat Muardi sempat gambaran yang diceritakan Dokter Pras tadi kayaknya serem banget ya. Dokter Arif Pras tadi menggambarkan kayaknya wah kok pembuluh darah kok disogrok-sogrok, dipasang cincin, dikasih balon, tetapi ingat kami semua di sini dokter ahlinya sudah sangat kompeten sekali, jadi Anda tidak perlu tegang karena jelas beliau-beliau ini akan membuat Anda sangat rileks sehingga tindakannya sangat nyaman dan tentunya itu memang jika ada satu indikasi yang kuat ya dok ya. Mungkin itu saja dok, semoga bisa bermanfaat dan sehat terus untuk Sobat Muardi. Dokter Pras, closing statement? Ya, sat wat das des. Jangan ragu, langsung datang, jangan ditunda.
Ya. Insya Allah nanti kemungkinan untuk sembuhnya jauh lebih baik. Ya, seperti itu, Gitu. Sobat Muardi. Terima kasih sekali Dokter Iya. Eva, Dokter Pras sudah hadir di sini memberikan informasi kepada Sobat Muardi dimanapun Sobat Muardi berada. Dan terima kasih sudah join di live streaming RSUD Dokter Muardi. Tetap selalu join di live streaming kami ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.